Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai inheritance. Apa yang dimaksud dengan inheritance? Inheritance merupakan sebuah penurunan sifat dari kelas parent ke kelas child atau subclass. Agar lebih dapat menggambarkan mengenai inheritance, di sini sudah ada dua buah gambar. Yang sebelah kiri adalah gambar handphone biasa, dan yang sebelah kanan adalah smartphone. Handphone pada gambar sebelah kiri memiliki fitur umum seperti dapat menelpon dan juga SMS. Sedangkan pada smartphone atau gambar sebelah kanan, fiturnya itu bukan cuman menelpon dan SMS, tetapi ada fitur-fitur tambahan seperti bisa memainkan musik dan juga bisa main game. Nah, dari sini kita bisa menggolongkan handphone yang ada di sebelah kiri ini merupakan parent class dan smartphone merupakan child class. Karena di sini smartphone ini bisa memiliki fitur turunan atau fitur warisan dari si handphone biasa atau dari parent class-nya, yaitu adalah fitur menelpon dan SMS. Tapi smartphone ini atau child class ini memiliki fitur-fitur tambahan yang mungkin tidak dimiliki oleh handphone biasa, yaitu memainkan musik dan main game. Nah, oleh karena itu, handphone biasa merupakan parent class yang bisa menurunkan fitur menelpon dan SMS, dan smartphone merupakan child class yang bisa memiliki fitur menelpon dan SMS sebagai warisan dari parent class dan juga bisa memiliki fitur-fitur tambahan lainnya. Jadi itu bedanya antara parent class dan child class pada konsep inheritance. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai access modifier. Access modifier adalah sebuah akses kontrol yang dimiliki oleh sebuah kelas, atribut, atau metode. Jadi, dengan access modifier ini, kita bisa mengatur hak akses yang dimiliki oleh kelas, atribut, atau metode, sehingga kelas, atribut, atau metode tersebut bisa jadi tidak bisa disembarang akses oleh kelas atau metode lain. Seperti itu. Tipe-tipe access modifier ada 4. Yang pertama adalah public, yang kedua protected, yang ketiga private, dan yang keempat no access modifier. Yang umum biasanya kita gunakan adalah public, protected, dan private. Ini adalah penjelasan dari tipe-tipe pada access modifier. Yang pertama adalah public. Jika suatu atribut atau metode kita set akses modifiernya menjadi public, maka atribut atau metode tersebut dapat diakses pada kelas manapun. Sedangkan jika atribut atau metode kita set sebagai private, maka hanya kelas tempat atribut atau metode tersebut diinisialisasi yang dapat mengakses atribut atau metode tersebut. Selanjutnya adalah protected. Untuk protected, jika suatu atribut atau metode kita set menjadi protected, maka yang dapat mengakses hanya kelas tempat inisialisasi dan juga kelas turunannya. Nah, itu adalah perbedaan dari ketiga tipe pada access modifier. Sekarang kita akan coba untuk membuat inheritance pada project Mini Bioskop CS. Nah, sebelumnya kita sudah punya dua kelas, ada kelas main dan kelas film. Dan di sini juga sudah ada atribut serta metode dari kelas film. Nah, sekarang mengenai access modifier, di sini saya akan coba ubah access modifier dari atribut pada kelas film menjadi private. Saya ubah dulu. Nah, sekarang sudah diubah dan harusnya karena akses modifiernya adalah private, jadi yang bisa mengakses atribut tersebut hanya kelas film saja. Maka di kelas main ini akan error, karena di sini kita coba untuk mengakses atribut judul. Sedangkan judul pada kelas film itu akses modifiernya adalah private. Nah, bagaimana cara untuk bisa tetap mengakses atribut-atribut yang kita sudah kasih akses modifier itu private? Nah, itu ada caranya,
yaitu menggunakan konsep encapsulation. Encapsulation ini menggunakan setter-getter. Nah, di Eclipse sendiri kita bisa otomatis generate setter dan getter. Caranya adalah klik kanan, lalu pilih source, dan di sini kita pilih generate setters and getters. Nah, di sini akan muncul atribut-atribut yang sudah kita kasih akses modifiernya itu private. Nah, di sini bisa kita pilih mana yang mau kita kasih setter dan getter. Nah, ini kita pilih semua aja, lalu kita generate. Nah, sekarang secara otomatis sudah ada setter dan getter untuk setiap atribut pada kelas film. Jadi ada get judul, ada set judul, ada get harga, set harga, get durasi, dan juga set durasi. Nah, setelah ini kita akan coba akses pada kelas main. Nah, di sini kita nggak bisa langsung judul kayak gini, tapi kita harus pakai get judul. Jadi kita pakai metode setter-getter yang tadi sudah kita generate pada kelas film. Ya, jadi untuk mendapatkan judul maka kita pakai get judul. Maka sekarang sudah tidak error. Lalu coba kita jalankan. Nah, sekarang kita bisa mengakses judul tersebut. Gitu. Nah, ini kita sudah masukkan value untuk judul, harga, dan durasinya pada kelas film. Sekarang coba kalau kita kosongkan. Nah, jadi di sini kita hapus dulu value untuk atribut di kelas film. Coba kita jalankan lagi. Nah, maka harusnya 0 karena judulnya tadi itu kosong. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada set judul. Nah, set judul itu fungsinya untuk apa? Jadi kita bisa ngeset value pada atribut judul. Caranya itu di atas get judul, di sini saya mau set dulu value untuk judulnya. Jadi di sini judulnya adalah Doraemon Stand By Me. Nah, maka jika sekarang kita jalankan, akan muncul judulnya itu Doraemon Stand By Me karena tadi sudah kita set judul. Nah, ini adalah fungsi dari setter getter. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat inheritance. Nah, di sini film ini akan saya jadikan parent class dan saya akan membuat satu kelas lagi sebagai child-nya. Nah, di sini saya buat kelas baru. Nah, untuk kelas baru ini saya akan buat kelas kartun. Jadi kelas kartun ini adalah turunan dari kelas film. Kita finish. Key untuk membuat inheritance itu pada child class atau kelas turunannya kita berikan keyword extends. Lalu di sini kita extends ke parent class-nya. Jadi di sini kalau kita sudah extends parent class-nya, maka anggapannya itu semua atribut serta metode yang ada pada kelas film akan diturunkan kepada kelas kartun. Jadi kelas kartun ini juga punya atribut judul, harga, dan durasi. Nah, lalu kalau misalkan di kelas kartun ini saya tambahkan satu atribut lagi yaitu batas usia. Nah, atribut batas usia yang dimiliki kartun ini tidak akan diturunkan ke film. Gitu. Jadi, hanya kelas parent yang menurunkan atributnya ke kelas turunannya. Gitu. Nah, di sini coba kita buktikan. Jadi, di sini kita akan buat objek baru dari kelas kartun. Lalu kita beri nama Dora sama dengan new cartoon. Nah, di sini kita akan coba untuk set judul dari
objek Dora. Karena di sini kartun itu kan adalah kelas turunan dari film, maka harusnya kartun juga punya atribut judul. Maka kita juga bisa set judul. Nah, sekarang kita coba dora.setJudul. Petualangan Dora. Nah, di sini nggak akan muncul error karena memang atribut judul ini juga sudah dimiliki oleh kelas kartun. Gitu, sehingga Dora yang merupakan objek dari kartun juga bisa set judul. Begitu. Nah, sekarang coba kita tampilkan dora.getJudul. Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, maka akan muncul petualangan Dora sesuai dengan judul yang sudah kita set. Nah, ini berarti untuk akses modifier, setter-getter, serta inheritance sudah berhasil kita buat pada mini bioskop CS. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.